Nah, dikatakan juga, dijelaskan di sini oleh para ulama, marah itu datangnya dari syaitan. Di sini jangan dipahami marah karena Allah ya. Kita nggak bahas malah karena Allah. Ini marah karena diri kita sendiri. Kalau marah karena Allah itu malah dianjurkan. Nah, ini marah karena hawa nafsu. Nah, marah karena hawa nafsu itu datangnya dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari apa? Api. Maka untuk mengalahkan api dibutuhkan apa? Air. Maka dari itu kita diajarkan kalau engkau marah, maka cara menghilangkan amarahmu yaitu dengan berwudu. Karena syaitan itu terbuat dari api, maka dibutuhkan air untuk memadamkan api tersebut. Maka orang yang marah dianjurkan untuk berwudu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ma ta'udduna fikum as-sur'ah?" Orang yang jago dalam berduel, orang yang kuat ini, yang kalian anggap sebagai orang yang jagoan, itu yang seperti apa? Maka dijawab oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, alladzi la yasra'uhur rijal, seseorang yang nggak bisa dikalahkan sama orang lain. Ini orang tak terkalahkan, nggak pernah KO. Kata Nabi Muhammad, bukan. Orang yang kuat atau orang yang jagoan itu bukan yang seperti itu. Tapi kata Nabi Muhammad, walakin as-sur'atu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Yang disebut dengan sur'ah adalah orang yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Bukannya nggak pernah KO, bukannya nggak pernah dibanting, bukannya nggak pernah dijatuhkan oleh lawannya, tapi yang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Dan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qadhama ghaidhan, orang yang bisa menelan amarahnya, nahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, dan dia mampu untuk meluapkan amarahnya. Dia dibikin marah, ada orang berbuat buruk sama dia, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi ditahan, ditelan, nggak terus diluapkan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, da'ahullah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min ayyir hurin sya'. Nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan seluruh makhluknya Allah, di hadapan seluruh manusia, sama Allah Subhanahu wa ta'ala, diminta dia atau dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia sukai untuk dinikahi. Jadi nggak marah itu imbalannya bidadari. Lebih baik kita nahan marah daripada marah, nggak ada manfaatnya. Kita marah malah sakit hati kita. Kadang orang kumat penyakit jantungnya hanya gara-gara melampiaskan amarahnya, nggak dapat apa-apa, dapat uang yang enggak, dibilang jagoan yang enggak ada manfaatnya. Tapi ketika kita bisa nahan amarah tadi, kita nabung, ada satu bidadari, ada dua bidadari, ada tiga bidadari. Jadi nanti kalau kita ketemu orang di surga, banyak bidadarinya yang sering marah nih, sering nahan marah nih. Sampai diberikan banyak bidadari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma tajarra'a 'abdun jara'atan afdala 'indallahi min jara'ati ghaidhin yaghzimuha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, tidak ada sesuatu yang afdal daripada menelan, melebihi daripada seorang hamba yang menelan amarahnya semata-mata karena mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menelan makanan atau menelan apa, menelan kepahitan kehidupan atau apa, yang paling afdal di hadapan Allah adalah seseorang yang menelan amarahnya. Ketika dia bisa marah tapi dia tahan amarahnya, dia telan amarahnya semata-mata karena Allah. Jadi bukan karena yang lain, bukan kepingin dibilang dia ini orang yang baik atau orang yang penyabar, tidak, nggak ada niatan seperti itu. Dia nahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan seseorang nahan amarahnya, Allah merintahkan seseorang itu bersabar, maka dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Maka dia sedang berbuat sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nahan amarah bukan orang yang lemah. Kalau lemah nggak dianjurkan sama Allah Ta'ala. Kalau lemah nggak dianjurkan. Justru orang menahan marah itu menguasai dirinya sangat dianjurkan. Dan di situ juga kita diuji kesabaran kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ada orang bikin kita marah, kita nahan. Kita diuji kesabaran kita. Sampai dulu ada sahabat Nabi Muhammad disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'ah. Ya, ada sahabat Nabi Muhammad yang terkenal nggak pernah marah. Marah di sini bukan karena Allah ya, nggak pernah marah. Dipancing emosinya kayak apa nggak pernah marah. Akhirnya ada satu orang dia bilang, saya mau uji orang ini. Betul nggak dia nggak bisa marah? Katanya penyabar luar biasa. Kalau betul saya mau kasih hadiah. Betul, dikirim orang, disuruh mancing amarahnya sampai dengan kata-kata yang luar biasa. Sama dia sama sekali nggak marah. Dijawab dengan jawaban, tidak dibalas dengan emosi. Sampai akhirnya dia takjub, betul orang ini memang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya dikasih hadiah. Jadi terkadang kita itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan orang yang bikin kita marah. Nah, kadang kita tanya, terus caranya biar nggak marah bagaimana? Kalau engkau sampai marah, caranya sudah ada tadi diajarkan, wudu. Karena marah itu datangnya dari syaitan, syaitan dari api, maka untuk menghilangkan api butuh air. Sahabat Nabi juga mengajarkan kepada kita, kalau engkau dipancing emosimu dan kau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Kalau sudah hilang marahnya ya sudah. Tapi kalau duduk masih nggak hilang, atau kau marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Itu menghindarkan juga cara menghindarkan amarah. Tapi paling afdal kau lakukan wudu. Kalau bisa kau lakukan sholat 2 rakaat juga kau lakukan 2 rakaat. Supaya apa? Menghilangkan amarahmu tadi. Jangan sampai amarahmu tadi sampai meledak. Karena kalau meledak nanti efeknya tambah panjang. Kau benci sama orang itu, bisa jadi kau terjerumus ngedzalimin dia. Bisa jadi nanti kau memutus tali silaturahminya. Banyak perbuatan maksiat yang akhirnya datang ketika engkau marah sama orang, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam sebuah riwayat bagaimana ketika menjatuhkan lawannya di medan peperangan, musuhnya sudah jatuh, pedangnya Sayyidina Ali sudah dekat sama lehernya orang tersebut. Ini musuh malah ngeludahin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita sudah jatuhkan lawan gak bisa gerak, pedang kita sudah di lehernya dia, terus kita diludahin, sabet kepalanya sudah. Tidak pakai basa-basi, sudah jatuh pakai ludahin. Ini Sayyidina Ali ketika diludahin malah ditinggal musuhnya. Ditanya sama para sahabat, kenapa tidak kau bunuh? Kau sudah menguasain dan orang itu kurang ajar ngeludahin dirimu. Kata Sayyidina Ali, ketika aku menjatuhkan, aku mesti menjatuhkannya karena Allah Ta'ala. Tapi ketika dia ngeludahin saya takut. Apa yang saya lakukan itu bercampuran dengan nafsu saya. Ada marah, ada jengkel. Padahal Sayyidina Ali bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi ketakutan itu masih ada. Karena para sahabat Nabi orang-orang yang warak, jaganya luar biasa, gak mau melakukan apapun kecuali semata-mata karena Allah. Kalau kita dibikin marah sama orang, kemudian kita menguasai tempatnya atau menguasai keadaannya, tambah seneng gitu orang. Mati kowe, malah kita habisi. Sayyidina Ali tidak. Nah, kita diajarkan betapa mulianya orang yang bisa menahan hawa nafsu, yaitu amarahnya.